Harapan dan doa kita dengan hijrahnya Nabi, Allah hijrahkan kita dari jauh dari agama menuju dekat dengan agama, dari kefakiran dihijrahkan menuju kekayaan lahir dan batin, daripada kehinaan menuju kemuliaan Islam, dari su'ul khatimah menuju husnul khatimah. Hijrah, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat untuk supaya membangun peradaban Islam. Islam maju bukan di tangan orang lain, tapi Islam maju di tangan Muslim itu sendiri. Bila Muslim pengen maju, maka Muslim kudu nolong agama Allah. Allah bisa mengislamkan sedunia, bisa kalau mau. Tapi Allah bagaimana supaya Muslim dididik agar supaya mengerti cara berterima kasih. Kalau hijrah ke Madinah itu adalah motivasinya harta Nabi, motivasinya wanita dan segalanya, maka orang semua jadi Islam walaupun munafik. Tapi tidak itu pengujian. Di sanalah ditempa bagaimana kita harus hidup mandiri, ta'alluqnya sama Allah. Nabi nggak ada saudara, Abu Bakar nggak ada saudara, tapi Madinah yang dikuasai Yahudi semuanya menjadi wilayah Islam yang luar biasa karena ada Nabi Muhammad. Yasrib, desa terpencil tempat jin buang anak. Yasrib enggak dikenal di dunia. Ketika Nabi Muhammad hijrah berubah menjadi Madinah. Apa sih Madinah? Kota metropolitan, kota madani, kota maju. Madinah yang tadinya daerah yang rawan dengan banyak penyakit, wabah penyakit paling banyak di Madinah. Tapi ketika Nabi hijrah, debu Madinah menjadi obat. Kalau ada yang sakit-sakit di Uhud, ambil aja debu, usapi, sembuh. Hebatnya debu Madinah. Ambil detik ini. Madinah yang tadinya tidak ada taman surga, ketika Nabi hijrah ada namanya Raudhah min riyadhil jannah. Berubah sehingga momentum hijrah itu asal Nabi Muhammad ada di hati kita. Dengan kita banyak baca sholawat sama Nabi, maka Allah bisa hijrahkan kita. Kesulitan hidup Allah ganti menjadi kebahagiaan, kemiskinan Allah ganti jadi kekayaan, kehinaan Allah ganti jadi kemuliaan, kesedihan diganti dengan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertemuan ini kita tidak bedah kitab, kita ngomong Muharram aja ya. Ada musiknya. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Sadaqallah wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah itu bukan di bulan Muharram.
Nabi itu hijrah ke Madinah itu bukan bulan Muharram. Di dalam berbagai literatur sejarah tidak diterangkan hijrahnya Nabi di bulan Muharram, tidak. Tapi yang tertera di dalam literatur sejarah dari para sejarawan baik timur maupun barat, yang benar Nabi itu hijrah ke Madinah tanggal 1 Rabiul Awal. Nabi itu hijrah ke Madinah 1 Maulid. 1 Maulid. Nyampe Madinah tanggal 8 Maulid. Sebenarnya begitu. Resmi Nabi keluar dari rumah malam Jumat tanggal 28 bulan Safar. Itu keluarnya Nabi dari rumah tanggal 28 Safar. Tapi tidak langsung ke Madinah tanggal 28. Nginep dulu di Goa Sur 3 malam. Jadi 28, 29, 30 Safar ada Nabi di Goa Sur. Ada. Tepat 1 Maulid baru Nabi tinggalin Mekah. Jadi dari rumah Nabi keluar tanggal 28 Safar menuju Goa Sur. Dari Goa Sur balik lagi melewati Ka'bah menuju Madinah tanggal 1 Maulid. Jadi resmi ninggalin Mekahnya 1 Maulid. Tapi ninggalin rumahnya 28 Safar. Nyampe Madinah tanggal 8 Maulid, namanya Quba. Itu pertama kali Nabi nyampe Madinah. Tapi kenapa orang peringati hijrah itu di Muharram begitu? Asal muasalnya begini. Islam ini bangsa Arab tidak punya tahun. Orang Arab itu nggak punya tahun. Nggak ada di Arab itu tahun. Nggak ada. Hari ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu, Ahad. Itu ada. Tanggal ada. Bulan ada. Haram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada. Tahun enggak ada. Enggak ada tahun. Orang Arab itu tak punya tahun. Tidak punya tahun. Enggak punya. Karena kehidupan orang Arab itu bukan berbangsa. Kehidupan orang Arab itu adalah berkabilah, berkelompok-kelompok. Tidak pernah tetap tinggalnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia bakal bikin rumah bila ada gundukan pasir. Ini gundukan pasir ada badai pasir membumbung tinggi kayak gunung, maka dia bikin gubuk biar nggak kedinginan. Tapi kalau kemudian anginnya dari sini bakal ngerobohin pasir penghalang, dia pindah lagi. Itu kehidupan orang Arab kayak begitu. Sehingga dia bukan orang berperadaban, orang Arab itu. Jadi tahun tidak punya, sehingga
menisbatkan tahunnya orang Arab itu pada peristiwa apa yang terjadi saat itu. Itulah dijadikan tahun oleh orang Arab. Peristiwa apa yang terjadi, itulah tahun. Makanya kita kenal kapan lahirnya Nabi Muhammad. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? 50 hari sebelum Nabi lahir ada tentara Raja Abraha pengen ngancurin Ka'bah yang akhirnya gagal, hancur sendiri. Itulah kemudian disebut tahun gajah karena kendaraan Raja Abraha pakai gajah. Gajahnya namanya Mahmud. Siapa yang lakinya nama Mahmud? Nama gajah. Mahmud. Gajah. Begitu juga peristiwa Isra Mi'raj. Ketika ditanya kapan Nabi Isra Mi'raj, kata orang Arab malam Senin tanggal 27 bulan Rajab tahun sedih. Tahun sedih, namanya Amul Huzun, tahun sedih. Nabi ditinggal mati pamannya, ditinggal mati bininya Siti Khadijah Al-Kubra. Nabi sedih. Enggak lama lagi Isra Mi'raj, maka Isra Mi'raj terjadi pada tahun sedih. Jadi apa yang terjadi dijadikan tahun. Sebetulnya sama dengan kita. Orang dulu kalau ditanya, Nyai ini lahirnya kapan? Pokoknya katanya gue, waktu depan rumah ada pohon mangga, itulah saya lahir. Ini namanya belum kenal tahun, belum kenal tahun, namanya ghair tamadun, bukan masyarakat berperadaban. Itu begitu. Kapan lahirnya nih? Waktu ini ya banjir. Jadi waktunya banjir, maka dikasih nama si banjir. Lahirnya di kebon, kasih nama si kebon. Lahirnya di Pengki, namanya si Pengki. Begitu. Pokoknya namanya macam-macam. Hah? Iya Pak. Itulah orang Arab, tidak punya tahun. Sampailah junjungan kita hijrah ke Madinah umur 53 tahun. Nabi hijrah ke Madinah dan Nabi meninggal umur 63. 63 dikurangi 53 sama dengan 10 tahun. Enggak ada tahun. Sampai 10 tahun Nabi di Madinah belum ada tahun. Nabi meninggal dunia, khalifah namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, belum ada tahun. Abu Bakar memimpin umat kurang lebih 3 tahun, tepatnya 2 tahun 3 bulan sekian hari, lupa saya. Jadi kurang lebih 3 tahun. Masih pembenahan ke dalam tata negaranya masih belum rapi karena banyak yang murtad kala itu. Sehingga Abu Bakar mendandani ke dalam perluasan wilayah Islam. Barulah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, satu kerajaan Al-Faruq, kerajaan yang gemilang Islam, ditulis oleh sejarawan Barat dan Timur, tidak ada kerajaan yang hebat kecuali kerajaan yang dipimpin oleh rajanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mimpin 10 tahun 6 bulan 5 hari.
wafat memimpin Islam dan umat Islam. Ketika Umar bin Khattab dapat surat dari gubernur Islam, ditanya, ada hari Senin tanggal 5 bulan Rajab. Loh, ini tahun berapa? Surat ini baru tahun ini apa tahun kemarin? Pokoknya begini aja, mau kita nggak punya tahu. Begitu. Akhirnya usullah para pembesar Islam kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, arikh lana kama arrakhatil amaj. Raja, tolonglah buat tahun buat kita. Orang Islam ini tak punya tahun, buat aja tahun biar enak, kayak orang-orang non-Arab. Tahun 1000 Masehi, 1001 Masehi, 1002 Masehi, 1003 Masehi. Kita tak punya. Buat. Kata Umar, baik, kita harus buat. Kumpulin semua sahabat bersahabat, dikumpulin, ditanya, buat tahunnya dari mana maunya. Ada yang usul dari lahirnya Nabi, kayak orang Nasrani lahirnya Nabi Isa, maka disebut tahun Masehi, tahun lahirnya Isa al-Masih. Jadi dari lahirnya Nabi Isa udah 2020 karena dari lahirnya Nabi Isa. Tolong buat tahun. Kata Umar, kalau lahiran Nabi saya setuju. Alasannya panjang, Umar setuju. Ada yang bilang dari Isra Mi'raj, tidak mau. Imam Ali bin Abi Thalib disuruh dari hijrahnya Nabi aja. Kata Umar, saya setuju. Kita buat tahun dari hijrahnya Nabi saja. Di mana Nabi hijrah, bulan apa ke hijrahnya terserah. Tahun itu namanya tahun 1. Begitu. Namanya tahun 1. Nah, setuju. Karena hijrah sepakat bahwa Nabi hijrah. Lahirnya Nabi pun nggak sepakat, kalau mau diterangin banyak pendapat. Lagi bulan Maulidnya aja yang bilang 8 Maulid, ada yang bilang 12, ada yang bilang lahirnya Nabi Ramadan, macam-macam. Yang terbesar 12 Maulid itu ada pendapat mayoritas. Kata Umar, saya setuju pembuatan tahun kita dari hijrahnya Nabi. Kemudian muncul bulan satunya bulan apa? Ada yang usul lagi bulan satunya, bulan udah tahu Muharram, Safar. Kalau nggak tahu ini nggak ada puasa Ramadan, nggak ada haji. Bulan tahu, nggak ada puasa Senin Kemis. Kalau nggak tahu hari udah ada, bulan ada, tahun yang belum ada. Tapi tahun nggak ada hitungannya, bulan nggak dihitung. Pokoknya muter begitu aja. Maka ditanya bulan satunya bulan apa? Ada yang usul. Kata yang usul bulan satunya Ramadan aja. Jadi Ramadan itu ibaratnya Januari, bulan satunya. Sebab Ramadan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Wis Ramadan aja. Umar tidak setuju. Ada yang bilang lagi bulan satunya Maulid. Tidak setuju Umar. Imam Ali juga yang usul. Kata Imam Ali, Muharram saja. Jadi Muharram itu bulan ke-1, Safar bulan ke-2, Ramadan bulan ke-9. Begitu. Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12. Kata Umar, saya setuju Muharram bulan ke-1. Ditanya Umar,
Kenapa Anda setuju bulan Muharram? Kok Ali melulu yang diterima pandangannya? Karena Muharram orang baru pulang haji. Selesai ibadah haji itu rapi-rapi di Muharram. Baru pulang tuh pada orang Indonesia segala macam tuh Muharram. Kalau pertama banget ya masih di bulan haji di ujung. Muharram. Kalau orang baru pulang haji itu semangatnya nih. Ada kesemangatan yang tinggi baru haji. Ke majelis rajin, ke masjid rajin, musola rajin, baru pulang. Betul nggak? Baru pulang begitu. Besok-besok tutup. Baru pulang. Jadi ada semangat. Kata Sayyidina Umar. Jadi bulan 1 Muharram, bulan 2 Safar, Maulid bulan 3, tahunnya tahun 1. Kan begitu. Maka Nabi hijrah menjadi momentum pembuatan tahun bagi Islam. Tapi real Nabi hijrah tanggal 1 bulan Maulid. Keluar dari rumah tanggal 28 Safar. Strategi Nabi itu cacat. Strateginya. Jadi Nabi ini hijrah begini. Ketika ada musyawarah, Muhammad ini diapain? Ini orang ini ngatur Muhammad ini. Kata orang kafir Quraisy, apa kita penjara saja? Apa kita bunuh saja? Apa kita tawarin perempuan mana yang dia suka? Dia senang-senang sama perempuan itu. Yang penting gak ada Muhammad di kita punya negeri. Ribet dah tuh orang kafir Quraisy. Ayatnya ada wa idyam yakuru bikal ladina kafaru id yusrituka aw yaquluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu khairul makirin. Ini sejarah detik-detik mau hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, Abu Bakar Siddiq pengen hijrah ke Madinah karena yang lain pada hijrah ke Madinah, pada hijrah ke Madinah. Nabi sudah sama orang Madinah bilang, Nabi di Mekah sulit, udahlah di kampung saya aja. Ke Yasrib, namanya Yasrib. Madinah itu dulunya. Yasrib. Berubah, kayak ini aja Bintaro. Dulunya namanya Kedaung ini, Kedaung. Namanya. Kampung apa? Kedaung. Jadi nyari Kedaung nggak ketemu yang ada di KPN. Tanya apa yang tua-tua? Kalau enggak. Oh, Tangerang ini dulunya. Dulunya Tangerang. Dulunya ini Tangerang, Jawa Barat. Tahun 75 masuk Jakarta. Batasnya kali Pesanggerahan. Dulunya batasnya kali Pondok Indah yang di Gandaria City belakang apartemen Gandaria. Itu dulu batasnya Jakarta. Kecil. Itu Kebayoran Lama itu dulunya Banten, Jawa Barat. Jawa Barat, Tanah Kusir Jawa Barat, terus saja, terus ujung sana Jawa Barat, geser, ampelah Cipulir. Maka Cipulir itu dulu pinggiran Jakarta. Kebayoran Lama itu dulunya pinggiran Jakarta. Tahun 75 menambah lagi. Maka Bintaro masuk, ini Kedaung masuk Jakarta, Ulu Jami no masuk, terus aja sampai joglo Kalideres dulunya mau Tangerang, kecil banget. Ngambil Depok, ngambil Bekasi, ngambil mana-mana, kecil. Kalau ngomong sejarah, Yasrib dulunya sebelum Madinah. Maka pada malam 28 Safar itu 28 Safar, nah malam Jumat, ini kan Kamis, malam Jumat,
Nabi bilang sama Imam Ali, ente tidur di kasur saya, karena Nabi mau dikepung rumahnya, dikepung dari semua penjuru, bunuh barang-barang. Ali suruh tidur di kasurnya Nabi, tidur Ali. Maka kemudian Nabi kira-kira jam 12, kata malaikat Jibril, keluar wahai Rasulullah, keluar, baca surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Kagak kelihatan Nabi keluar, kagak kelihatan. Jadi ibu pengen keluar dari rumah nggak kelihatan sama lakinya, baca itu. Baca ini, panjang itu sejarahnya. Intinya Nabi sudah keluar dari rumah, yang lain pada tidur pulas, yang jaga-jaga tidur pulas. Nabi pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu malam Jumat tanggal 28 bulan Safar. Diketok rumah Abu Bakar, lalu Nabi bilang, Abu Bakar, sekaranglah saatnya saya kudu hijrah ke Madinah. Perintah Allah, kita harus hijrah ke Madinah. Kata Abu Bakar, waman ma'ak ya Rasulullah, siapa temanmu Nabi yang nemenin hijrah? Kata Nabi, anta, engkau. Kata Nabi, Abu Bakar girang-girang mau hijrah nemenin Nabi, senang. Ini hijrah bukan migran, bukan urban. Kayak kita orang dari kampung ke kota, itu bukan hijrah itu yang model Nabi, bukan itu hijrah. Jadi hijrah ini motivasinya agama, motivasinya. Abu Bakar itu tokonya ratusan di Mekah, tokonya maju-maju, hewan ternaknya ribuan, tanahnya hektaran, tanahnya. Buat Abu Bakar tidak penting tanah hektaran, tidak penting ribuan ternak, tidak penting ratusan toko. Bila di Mekah sudah tidak ada cahaya dan cahaya bakal pindah di Madinah, buat saya rugi kalau saya tidak mau ikut guru saya, kata Abu Bakar. Enggak kayak kita. Coba kita pikirin, kalau kita lagi maju-maju toko disuruh pindah ke kampung yang kita nggak ada saudara, nggak ada apa, coba. Maka untung kita nggak zaman itu ada. Zaman itu bisa murtad kita. Itu begitu. Maka kemudian mengatur strategi. Orang Arab itu indranya cacat. Orang yang paling bagusnya orang sedunia nggak ada lagi orang Arab. Cakep indranya. Makanan standar enak dan tidak enak itu adanya di Arab. Kalau kata orang Arab enak, makanan itu enak. Standar makanan itu dari dulu sampai detik ini. Kalau mau mengukur makan itu nikmat atau tidak, orang Arab yang nilai. Maka orang Arab itu enggak pernah takut bumbu kental bumbunya. Rempah-rempahnya mau mahal kayak apa kagak ngaruh. Yang penting nikmat. Itu standar Arab. Arab itu begitu.
Makanan apa? Itu standarnya adalah Arab. Kalau ibu-ibu pengen tahu yang disebut kancing lepis, apa namanya? Itu orang Arab yang ngasih nama. Kalau pengen tahu, orang Arab datang ke kita punya negeri dikasih makanan itu. Dia nanya, isyhadat makanan apa ini? Makanan apa? Orang kita nggak tahu namanya. Ini apa ya bahasa Arabnya? Bingung. Ini sejarahnya. Kata orang Arab, hadat ta'am zenkul. Ini asalnya. Zenkul. Asalnya. Zen itu nikmat. Kul itu makanan nikmat. Ini makanan nikmat. Kata kita iya jengkol. Itu sejarah biar tahu. Zen kul. Zen itu nikmat. Cakep. Zen. Maka lihat tuh orang Arab kalau bikin provider. Kalau kita ada Indosat, orang Arab tuh Zen nama itunya. Yang satu pakai bahasa Inggris mobile. Itu kartu Arab. Kartu halonnya Arab itu Zen. Cakep. Maka Zen cool bahasa kita namanya jengkol. Tuh begitu. Ya, itu serapan bahasa. Jadi orang Arab ini indranya cakep. Tapak orang aja tahu. Tapak orang. Ini ada orang lewat di padang pasir. Dia tahu nih kakinya Bu Indun ini. Itu tahu. Itu orang Arab. Luar biasa. Orang kalau kita indera penciumnya terbatas, indera pendengarannya terbatas, karena kita bukan orang Arab. Jadi paling tahu cuma lakinya doang. Dia naik motor udah muntut, bilang sama anaknya, "Noga baru datang, buka pintu." Tuh tahu. Hanya itu aja. Itu juga lama baru kita tahu mengenal ini. Tapi orang Arab enggak. Jadi malam itu keluar dari rumah Abu Bakar jam 12 malam. Nah, Madinah adanya di utara Makkah. Madinah adanya di utara Makkah. Ada. Tapi Nabi tidak pergi ke utara, perginya ke selatan. Biar gampang. Sumatera kudunya ke Banten. Nabi larinya enggak ke Bogor. Begitu. Nih kalau mau sedikit digambarin di kita. Muter. Kalau larinya ke Banten udah ditunggu di Tangerang. Di jalanan bakal digebuk dan dibunuh. Maka strategi Nabi lari ke selatan, lawan daerah Yaman. Itulah namanya Gua Sur. Maka Gua Sur itu adanya di sebelah kanan Mekah, 5 kilo dari Mekah. Kalau kita mau ke Gua Sur, maka kemudian Nabi keluar malam, anaknya Abu Bakar namanya Muhammad bin Abu Bakar. Dibilang, tolong kambing dikeluarin. Jam 12 malam suruh ngamon kambing. Jam 12 malam. Sebab orang Arab tahu tapak kaki. Kan pasir. Ini tapak kaki Muhammad. Ini tapak kaki Abu Bakar. Itu tahu. Orang Arab itu indranya cakap. Jadi langsung nggak kayak kita orang Indonesia polisi
Tadi cerita buat sketsa. Orang Arab itu sketsanya cepat, luar biasa dayanya itu Arab, daya tangkap. Saya pribadi sama Habib itu, mohon maaf, saya lama hafal namanya, ketemu lagi sama Habaib. Tapi kalau dia hafal banget nama kita, padahal ketemu sekali. Apa? Kita nggak hafal. Ini nama siapa ya? Begini. Emang dia daya tangkapnya luar biasa. Daya ingatnya luar biasa. Daya ingat. Jadi malam itu Nabi berangkat 5 kilo ya dari Bintaro ke Blok M. Jalan kaki malam-malam menuju Gua Sur. Biasanya kalau kita mau ziarah tur Siti Mekah mesti ke Gua Sur dulu, berhenti naik si kagak. Biasanya yang mimpi kalau mau naik saya tungguin di hotel ya. Tinggi itu 3 jam naik. 3 jam. Kita ke Muria aja naik motor. Di sono ada gojek selatan. Jadi Nabi jalan itu di belakangnya didiringin kambing. Karena maunya malam untuk merusak jejak Nabi. Biar nggak ketahuan kan bekas kambing. Jadi kan nggak ada bekas kaki orang. Tujuannya begitu. Strategi ini. Tapi bangunlah orang Arab yang jagain rumah Nabi. Cerita. Dibilang, ngapain pada tidur? Muhammad keluar. Yang benar diintip dari bilik. Itu tidur. Bukan, itu bukan Muhammad, coba aja. Dan orang Arab itu mohon maaf, kalau yang dikejar satu orang, dia gak bakal merembet yang lain. Hebatnya orang Arab. Kalau benci sama seseorang, tidak bakal membenci siapapun. Dia. Jadi sehingga ketika didobrak pintu rumahnya Rasulullah SAW, dibongkar kamarnya, dibuka tempat tidur spraynya, selimutnya, dilihat bocah Ali bin Abi Thalib yang tidur anak muda. Kalau kita, gua bunuh lu ngibulin gua. Orang-orang enggak, dia nggak salah. Karena dia bukan target. Orang enggak kayak kita. Nembak ini nggak bisa keluarganya. Itu begitu neror. Dia enggak. Maka ketika Ali dibuka, loh Ali, Muhammad mana saya tahu. Saya tidur di sore. Waduh. Itu nggak diapa-apain, nggak dibunuh, nggak diapa, dan begitulah orang Arab bisa mengatur emosi. Orang Arab akhirnya keluar, dicegat. Kalau kita mau ke Sumatera atau di Tangerang, bilang sama orang-orang di Tangerang, jaga tuh Muhammad lewat, nggak ketemu. Tapi ditelusuri tapak kakinya, itu keparahan Nabi. Nabi udah di Gua Sur naik dia, padahal udah diacak-acak sama kambing masih ketemu. Hebat orang Arab, tuh hebat. Padahal udah diacak-acak bekas tapak kakinya masih ketemu. Hebatnya tuh orang Arab, membuat sketsa, daya pikirnya luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi. Gua Sur kecil banget. Kalau orang tua nggak muat. Jadi dengan berdua itu nggak bisa. Mesti kakinya nongol. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga Nabi. Ketika Nabi masuk ke gua itu, maka ada laba-laba besar di situ. Dan burung merpati pun di situ, burung dara di situ betelor di atas. Di dalam biasanya kalau kita ziarah ke Mekah, saya suka baca ini biasanya apa dengan teman-teman itu di bawah Jabal Sur. Dzunul Hamamata
Dhannul hamamata wa dhannul hamamata wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Biasanya kita baca di bawah musuh. Orang kafir itu menyangka nggak mungkin Muhammad ada di dalam, sebab ada sarang laba-laba. Laba-laba kecil kalau orang merobos mesti robek. Dan di atas ada burung lagi ngerem betelor. Lah kalau orang datang mesti kabur. Ini kagak, berarti nggak ada orang. Hampir aja ketemu. Kalau dia palanya begini nih, mesti kelihatan. Cuman Allah jaga itu Nabi. Maka kata Imam Busiri, wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minal duru'i wa an'alin minal utub. Kalau Allah sudah lindungi, tak ada yang bisa mengganggu, biar yang meriam sekali. Kalau Allah sudah melindungi, itu begitu. Maka Abu Bakar ada di dalam. Makannya bagaimana selama 3 hari ini? Siti Asma, kakaknya Siti Aisyah. Aisyah ini anak bontotnya Abu Bakar. Punya kakak namanya Asma, kuburannya di Makla. Syekh Nawawi Banten itu kuburannya di tengah, sebelah kirinya Siti Asma anaknya Abu Bakar, sebelah kanannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di tengahnya ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani, kuburannya di tengah. Biasanya kalau kita umroh sebelum ke Ja'fariyah, Ja'fariyah itu tanah abangnya Mekah, kita ziarah dulu ke Syekh Nawawi, itu di samping-sampingnya di Siti Asma. Kenapa? Oh, Ja'fariyah. Iya, Ja'fariyah itu tanah abangnya Mekah. Saya suka ini diambil belanja-belanja. Tar dulu, ikutin saya. Nanti saya anterin belanja yang termurah, jangan belanja dulu. Kalau belanja dulu susah, kurang nikmat ziarah. Jadi Siti Asma nganterin makanan ke atas selama 3 hari. Nabi sudah 3 hari, 28, 29, 30 Safar turun Nabi lewat Hazwar. Hazwar itu dataran tinggi Makkah. Hazwar, dari situ Ka'bah berangkat. Disitulah satu maulid Nabi pamitan sama Ka'bah. Pamitan. Kata Nabi sebagaimana Imam Bukhari riwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, kata Nabi, ya Makkah, innaki la khairu ardillah wa la ahabbu ardillah ila Allah wa inni uhibbuki laula qaumuki akhrajuni lama kharajtu. Kata Nabi, wahai Makkah, saya yakin 100% engkau ini bumi paling mulianya bumi sejagat raya. Bumi itu paling mulianya bumi cuma Makkah sejagat raya. Dari sisi mananya aja, dari sisi harga tanahnya, di Makkah itu semeternya paling murah 900 juta. Di Makkah. Ibu punya 2 meter aja udah kaya. Dua meter aja udah bahkan 1,8. Punya 2 meter. Apa beli kuburan aja di Makkah 2 meter itu? Tuh begitu. Maka bumi paling mulianya bumi karena di sana ada Ka'bah. Kata Nabi, dan engkau Makkah bumi yang paling dicintai oleh Allah, dan saya pun cinta kepadanya. Nabi ajak ngomong tuh, disinilah yang disebut cinta tanah air.
bagian daripada iman. Nabi pun juga cinta kepada tanah airnya, tanah tumpah darahnya Mekah. Kata Nabi, I love you Mekah. Tapi sayang Mekah, saya ini diusir oleh masyarakat. Padahal saya orang kampung sini, lahir di sini, kakek buyut saya di sini. Tapi saya tidak boleh ada di sini. Mohon maaf Mekah. Sebetulnya di hati saya pengen saya sampai meninggal dunia ada di Mekah. Pengen banget. Tapi apa daya masyarakat Mekah mengusir saya. Jadilah saya keluar dari Mekah ini. Nabi netes air matanya. Wong kampung halaman, tempat main gundu, main kelereng, main petak umpet kampung digusur. Ndak boleh tinggal di sini. Nabi ndak boleh tinggal di Mekah. Sesudah pamitan nama Ka'bah dada, satu maulid Nabi tinggal Mekah ditemani Abu Bakar. Gayanya Google Map-nya namanya Abdullah bin Uraikir. Karena non muslim tapi dijadikan Google Map karena dia tahu jalan-jalan tikus menuju Madinah. Maka itu dipilih Abu Bakar, Nabi Abu Bakar, non muslim satu Abdullah bin Uraikir, sama khatibnya Abu Bakar Amir bin Furaik, berempat ke Madinah. Coba kita pikirin itu Nabi Mekah ditinggal. Bagaimana itu Nabi dari Mekah menuju Madinah 8 hari, siang malam tidurnya di mana itu? Panas kayak apa Arab, kita pakai payung aja masih panas, pakai kacamata hitam masih panas. Tapi Nabi keluar. Belum lagi yang satu namanya Abu Bakar Siddiq, tokoh banyak, tanah belakang, ternak banyak, dia tinggal itu semuanya. Ditinggal harta benda yang banyak. Kenapa kau tinggal Mekah Abu Bakar? Buat apa saya bergelimangan harta bila di situ enggak ada cahaya Islam? Rugi saya. Rugi. Tinggal di Mekah buat apa yang cahaya sudah pindah ke Madinah? Buat saya penting ada cahaya, walaupun tak ada harta. Disinilah kehebatan para sahabat itu luar biasa. Ditinggal tuh duit banyak, toko apa aja semuanya tinggal, cuman bawa baju di badan, enggak bawa emas, enggak bawa permata. Pergi ke kampung yang tidak dikenal dan tidak ada saudara, tidak ada famili. Itulah Nabi. Bagaimana Nabi di jalanan? Abu Bakar setengah mati. Kadang jalan di depan, kadang di belakang Nabi, kadang di samping kanan, muter aja Abu Bakar. Sampai Nabi bertanya, kenapa Abu Bakar? Kalau saya di belakang Nabi, takut ada musuh di depan. Kalau saya di depan, takut ada orang yang mau panah engkau dari belakang. Biar jangan kau dipanah, saya aja yang mati duluan. Kalau engkau di kiri, takut di kanan. Kenapa begitu? Nabi, kalau yang mati Abu Bakar, maka yang rugi cuma saya doang. Abu Bakar mati bas. Tapi bila engkau meninggal dunia, cahaya Islam tidak nyampe ke bintara. Saya tidak terima Nabi, jangan sampai engkau meninggal dunia dan jangan sampai ada yang mencelakai engkau. Itulah Abu Bakar Siddiq, luar biasa kesetiaannya kepada sahabat, kepada Rasulullah SAW.
Pergi. Kalau diceritakan bagaimana Nabi tidur di jalanan, panas, Arab nggak ada pohon, tidur malam di saku badai. Kita aja sekarang pakai mobil AC pegel dari Madinah ke Mekah 6 jam, pakai ngaso, ngeteh dulu, kencing berkali-kali. Itu begitu. Bisa pegel. Bagaimana Nabi kudu jalan naik unta namanya Qaswa, ditemani Abu Bakar hijrah ke Madinah. Yang menjadi pertanyaan, sebelum hijrah ini Nabi itu ada perjalanan yang jauh daripada hijrah ini, namanya Isra Mi'raj. Perjalanan daratnya ditempuh normal sebulan dari Mekah ke Palestina, sebulan. Madinah seminggu, berarti masih jarak 3 minggu lagi ke Palestina. Pulang sebulan, 2 bulan. Tapi Isra Mi'raj itu Nabi dikasih kendaraan sama Allah, namanya Burak. Ada fasilitas, lengkap fasilitasnya, yang awal Jibril dan Mikail. Maka perjalanan paling jauhnya perjalanan adalah Isra Mi'raj, tapi fasilitasnya lengkap. Sementara hijrah timbang 500 kilo, Nabi kudu modal sendiri, kudu panas, kudu dingin, 8 hari nyewa orang buat jadi guide, bayar. Kenapa? Karena hijrah itu perlu pengorbanan. Maka semua sahabat yang hijrah ke Madinah hartanya ditinggal semuanya. Bagi mereka tidak penting harta, yang penting Nabi Muhammad SAW. Punya duit banyak bila jauh dari ajaran Nabi Muhammad, busit bagi dia. Begitu orang Arab cintanya. Tidak penting punya harta, tidak penting punya jabatan, tidak penting punya kios bisnis, bila tidak ada cahaya Islam. Bila cahaya Islam sudah pindah ke Madinah, bagi saya kerugian kalau tidak ikut ke Madinah. Begitulah para sahabat. Padahal enak di Mekah. Demi apa? Demi Islam supaya mendunia. Demi kita supaya mengerti cara bersyukur kepada Allah, cara berterima kasih untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi hijrah itu satu momentum yang menghantarkan manusia supaya faham dan sadar bahwa dirinya manusia, sehingga dia memanusiakan dirinya supaya duduk benar-benar sebagai manusia. Itulah hijrah. Jadi hijrah ini yang dilakukan oleh Nabi mendidik kita supaya kita paham bahwa kita bangsa manusia, supaya kita duduk pada kelas manusia yang memanusiakan diri kita sebagai manusia. Kalau kata Pak Harto, membangun manusia seutuhnya. Ini namanya program hijrah. Anjing dikasih makan 3 bulan, pagi siang malam, pagi siang malam, nurut sama yang ngasih makan 3 bulan. Kenapa? Karena anjing mengerti balas budi. Ini orang udah baik sama saya, ngasih makan sama saya 3 bulan, sudah sewajarnya saya kudu nurut sama dia. Dan kita dikasih makan sama Allah sampai hari ini berapa bulan?
bertahun-tahun. Udah berapa tahun? Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang udah 50 tahun, ada yang 60 tahun. Kalau sampai kagak nurut apa yang ngasih makan nama kita, kalah derajat kita sama anjing. Kita belum duduk sebagai manusia yang memanusiakan kita sebagai manusia. Kita kudu terima kasih ya Allah. Nah, hijrah, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat untuk supaya membangun peradaban Islam. Islam maju bukan di tangan orang lain, tapi Islam maju di tangan Muslim itu sendiri. Bila Muslim pengen maju, maka Muslim kudu nolong agama Allah. Allah bisa mengislamkan sedunia, bisa kalau mau. Tapi Allah bagaimana supaya Muslim dididik agar supaya mengerti cara berterima kasih. Kalau hijrah ke Madinah itu adalah motivasinya harta Nabi, motivasinya wanita dan segalanya, maka orang semua jadi Islam walaupun munafik. Tapi tidak itu pengujian. Di sanalah ditempa bagaimana kita harus hidup mandiri, ta'alluqnya sama Allah. Nabi nggak ada saudara, Abu Bakar nggak ada saudara, tapi Madinah yang dikuasai Yahudi semuanya menjadi wilayah Islam yang luar biasa karena ada Nabi Muhammad. Yasrib, desa terpencil tempat jin buang anak. Yasrib enggak dikenal di dunia. Ketika Nabi Muhammad hijrah berubah menjadi Madinah. Apa sih Madinah? Kota metropolitan, kota madani, kota maju. Madinah yang tadinya daerah yang rawan dengan banyak penyakit, wabah penyakit paling banyak di Madinah. Tapi ketika Nabi hijrah, debu Madinah menjadi obat. Kalau ada yang sakit-sakit di Uhud, ambil aja debu, usapi, sembuh. Hebatnya debu Madinah. Ambil detik ini. Madinah yang tadinya tidak ada taman surga, ketika Nabi hijrah ada namanya Raudhah minan riyadhil jannah. Berubah sehingga momentum hijrah itu asal Nabi Muhammad ada di hati kita. Dengan kita banyak baca sholawat sama Nabi, maka Allah bisa hijrahkan kita. Kesulitan hidup Allah ganti menjadi kebahagiaan, kemiskinan Allah ganti jadi kekayaan, kehinaan Allah ganti jadi kemuliaan, kesedihan diganti dengan kebahagiaan.